A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita masih dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan masih dalam pelajaran yang ketiga, baru halaman 14. Dan insya Allah sekarang kita akan lanjutkan pada halaman yang ke-15. Halaman ke-15 yang belum ada bukunya, maka di-download dulu ya, bisa di-download dulu. Banyak sekali di situ di Google, banyak. Tinggal Durusul Lughah juz yang pertama. Baik, sekarang materi kita adalah tamrin, latihan. Ya, latihan. Latihan yang pertama, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah bersama dengan baris atau harokat pada akhir kosakata berikut. Ya. Ma'a dhabti awakhiri al-kalimati. Atau terjemahan bebasnya adalah tulislah dan bacalah dengan memberikan harokat pada akhir kata tersebut. Atau pada akhir kalimat, boleh, atau pada akhir kosakata. Al-kalimat itu adalah kosakata atau kalimat-kalimat. Jamak taksir. Nanti ada pembahasan yang lebih lanjut. Nah, di bawahnya ini ada kalimat yang mana tidak ada harokatnya di belakangnya. Maka kemungkinan bisa masjida, masjidu, masjidi, atau masjidan, masjidun, masjidin. Nah, bisa beberapa kemungkinan. Maka di pelajaran sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa kalimat ini yang tidak ada alif lamnya ini, maka harus bertanwin. Ujungnya harus bertanwin dan harus dalam keadaan marfu. Apa itu marfu? Kemarin dia tanwin harus marfu, maka kalimat ini adalah isim nakiro. Isim nakiro. Nah, di pertemuan sebelumnya bisa dilihat kembali untuk penjelasan apa itu isim nakiro dan isim ma'rifah. Maka ini adalah terkait dengan isim ma'rifah dan isim nakiro. Kalau tidak ada alif lamnya berarti isim nakiro. Cirinya dan syaratnya seperti apa? Dia harus tanwin. Dan dia harus marfu dalam keadaan dhammatain. Ya, harus dalam keadaan dhammatain. Baik, berarti kita sekarang bacanya adalah masjidun. Nah, masjidun. Artinya masjid, masjidun, masjid. Sebuah masjid. Belum jelas masjid yang dimaksud. Karena isim nakiro itu adalah menjelaskan sesuatu yang masih bersifat umum. Dengan tanwin, maknanya adalah masih bersifat umum. Masjid yang mana yang dimaksud? Masih belum jelas. Masjidun. Selanjutnya, tidak ada harokatnya ini, kita baca dengan al-masjidu. Karena tadi sudah masjidun, nah yang kedua ini adalah al-masjidu. Yakni masjid itu. Nah, sudah jelas yang dimaksud di sini. Ini isim ma'rifah. Al-masjidu. Al-ma'u, isim ma'rifah lagi. Apa artinya? Air itu. Air yang dimaksud sudah jelas. Air itu. Al-ma'u, air itu. Ma'un. Air. Nah, air yang mana? Belum jelas. Karena di sini adalah isim nakirah. Ma'un, harus pakai tanwin. Sedangkan yang pertama adalah al-ma'u, enggak boleh al-ma'un. Al-ma'u, air itu. Ma'un, air. Atau ya air saja ya. Al-baitu, bacanya al-baitu. Rumah itu. Jelas yang dimaksud. Rumah itu. Isim ma'rifah. Selanjutnya, babun. Sebuah pintu. Ini isim nakirah. Tidak jelas. Pintu yang mana yang dimaksud? Babun, sebuah pintu. Qalamun, sebuah bolpen. Bolpennya belum jelas, isim nakirah. Al-qalamu, bolpen itu. Isim ma'rifah, ada alnya. Bolpen itu. Al-kalbu, anjing itu. Nah, ini sudah jelas. Karena ada alnya, isim ma'rifah, anjing itu. Kalbun, seekor anjing. Seekor anjing, isim nakirah. Qamisun, kemeja, sebuah kemeja. Ya, ini belum jelas karena
Tidak ada alnya, ini isim nakirah. Qamisun, sebuah kemeja atau sebuah baju. Waladun, seorang anak. Seorang anak laki-laki. Masih belum jelas anak laki-laki yang mana? Waladun, yakni isim nakirah di sini. Al-hajaru, batu itu. Isim ma'rifah ada alnya. Batunya sudah jelas yang dimaksud al-hajaru. Al-waladu, seorang anak laki-laki. Nah, ini jelas yang dimaksud. Anak laki-laki yang mana? Al-waladu, anak laki-laki itu. Nah, ini sudah jelas. Khimarun, keledai. Seekor keledai. Ini juga isim nakirah yang tidak jelas atau belum jelas maknanya. Al-himaru, keledai itu. Ini isim ma'rifah, ada alnya. Al-hisanu, kuda itu. Ada alnya, isim ma'rifah. Hisanun, seekor. Hisanun, kuda. Nah, seekor kuda. Seekor kuda, belum jelas. Kuda yang mana? Karena ini adalah isim nakirah. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi, ini untuk mengetahui bagaimana harokat akhir dibunyikan. Pakai fathah, kasroh, atau dhamma. Dhammanya apa? Dhammatain, apa? Fathatain atau kasrotain. Nah, karena kita sudah belajar isim nakirah dan isim ma'rifah, maka ini mudah kita untuk bisa membunyikan di akhir kalimat. Baik, sekarang kita lanjutkan di latihan yang kedua. Iqra' waktub. Bacalah dan tulislah. Nah, di bawah ini ada beberapa kalimat yang sudah tidak ada harokatnya. Maka teman-teman tadi bisa menggunakan dengan kaidah isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, ada kalimat yang pertama ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalimat yang diawali dengan al adalah dia sebagai mubtada, yang mana mubtada tersebut dia harus menggunakan isim ma'rifah. Dan yang kedua ini adalah khobarnya. Khobarnya dia harus menggunakan isim nakirah, ya, isim nakirah. Nah, sekarang kita baca. Dia posisinya harus marfu, dua-duanya harus marfu cara membacanya. Harus dengan dhamma atau dhammatain. Baik, kita baca yang pertama. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Apa al-maktabu? Meja itu maksurun, patah. Meja itu patah. Yang kedua, al-mudarrisu jadidun. Guru itu, al-mudarrisu, guru itu jadidun, baru. Guru itu baru. Al-mudarrisu sebagai mubtada, jadidun sebagai khobar. Al-mudarrisu dia adalah isim ma'rifah, sedangkan jadidun isim nakirah. Nah, ini yang disebut dengan apa kemarin? Jumlah ismiyah. Yakni kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Dan isimnya ini harus isim ma'rifah. Baik, selanjutnya. Al-qamisu wasihun. Baju itu kotor. Al-qamisu wasihun. Baju itu kotor. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu, masjid itu maftuhun, terbuka. Maftuhun, terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun. Susu itu dingin, wal ma'u harun, dan air itu panas. Al-labanu baridun, susu itu dingin, wal ma'u harun, dan air itu panas. Al-imamu jalisun, wal mudarrisu waqifun. Al-imamu, imam itu jalisun sedang duduk. Wal mudarrisu, dan guru itu waqifun, sedang berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu ba'idun, jauh. Al-qamaru, bulan itu ba'idun, jauh. Al-mindilu, sapu tangan itu nadhifun, bersih. Nadhifun, bersih. Al-mindilu, sapu tangan itu nadhifun, bersih. Nah, ini adalah susunan kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah yang diawali dengan mubtada dan khobar, dan mubtadanya harus isim ma'rifah, sedangkan yang nakirahnya adalah yang khobarnya adalah isim nakirah. Baik, kita lanjutkan dengan latihan yang ketiga.
imla al-faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimati at-taliyati. Imla, isilah al-faragha pada kolom yang kosong ini fi ma yali, berikut ini. Al-faragha pada kolom yang kosong fi ma yali, di dalam apa yang berikutnya, maksudnya berikut ini. Isilah pada kolom yang kosong berikut ini. Biwad'i, dengan meletakkan al-kalimati, yakni suatu kata, al-munasibati, yang cocok. Yakni dengan meletakkan kata yang cocok. Minal kalimati, dari kosakata at-taliyati, berikut ini. At-taliyati, berikut ini. Kosakatanya mana? Nah, ini. Jadi perintahnya pada latihan yang ketiga ini adalah ada titik-titik atau ada tempat yang kosong ini, maka kita harus mengisi dengan kalimat yang sudah disediakan di atas, dengan kosakata yang sudah disediakan di atas. Maka kita harus sudah menghafalkan mufradat-mufradat yang sudah kita sampaikan di materi sebelumnya. Nah, jamilun artinya ada apa? Jamilun adalah indah. Wasihun, kotor. Maftuhun, terbuka. Harun, panas. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Maka soal yang pertama, nanti yang cocok dengan kalimat yang mana? Yang di atas ini. Al-hajaru. Apa artinya al-hajaru? Batu itu. Maka batu itu kita isi. Isinya bebas. Kita bisa memilih di antara yang sudah disediakan di atas di sini. Nah, tinggal nanti kita taruh yang mana yang cocok. Batu itu, kira-kira batu itu indah, batu itu kotor, batu itu terbuka, batu itu panas, batu itu berat, atau batu itu ringan. Nah, maka yang cocok adalah thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Selanjutnya, al-babu, pintu itu. Nah, pintu itu yang cocok yang mana? Adalah maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Yang ketiga, al-qamaru. Bulan itu, mana bulan itu? Bulan itu apa kira-kira? Jamilun. Bulan itu jamilun. Nah, yang sudah diisi tidak boleh dimasukkan ke sini lagi. Ya. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Yang keempat, al-waraku, kertas itu. Nah, kertas itu apa? Khafifun. Kertas itu ringan. Kertas itu ringan. Masih ada dua lagi yang belum diisi. Al-mindilu. Sapu tangan itu, al-mindilu, sapu tangan itu apa? Wasihun, kotor. Al-mindilu, wasihun, sapu tangan itu kotor. Al-labanu, susu itu, al-labanu, tinggal satu lagi adalah harun. Susu itu panas. Al-labanu harun, susu itu panas. Kita ulangi lagi. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-qamaru, bulan itu jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al-waraku, kertas itu khafifun, ringan. Al-waraku khafifun, kertas itu ringan. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Al-mindilu wasihun, sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-labanu harun, susu itu panas. Nah, baik teman-teman sekalian, kita nggak usah banyak-banyak terlebih dahulu untuk materi kita sampai dengan halaman ke-15. Masih dalam pelajaran yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya teman-teman. Jangan lupa untuk di-subscribe yang belum subscribe. Dan untuk biar bisa mendukung channel kami, maka klik tombol lonceng agar terus mengikuti update-update video yang kami sajikan kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.